Anak laki-laki itu membuang sebatang tongkat. Tongkat ini memukul kepala temannya lagi. Bocah itu sangat ketakutan dan berdiri membeku di tempat. Melihat anak laki-laki itu tergeletak di tanah tak bergerak, anak laki-laki itu tidak datang untuk menyelamatkannya, melainkan mendorongnya ke celah batu. Dia sangat ingin kembali ke rumah. Dia sedang melihat jaketnya yang robek. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Ternyata, ibu temannya sedang mencarinya. Dia bertanya kepada Antoine apakah dia pernah melihat putranya. Antoine takut tetapi masih menggelengkan kepalanya. Pada titik ini, dia dipenuhi rasa takut. Ia segera berlari ke kamarnya. Dia menyembunyikan bajunya. Saat ini, polisi bergegas ke tempat kejadian. Antoine melihat banyak hal berkembang. Saat ini, di TV mulai diberitakan tentang seorang anak laki-laki yang hilang. Ibu masih menghibur Antoine terus-menerus. Jangan khawatir, mereka pasti akan menemukan bocah itu. Tapi tidak lama kemudian, polisi sampai di pintu. Menghadapi interogasi, ekspresi Antoine sangat tenang. Dia menggunakan aktingnya yang sempurna untuk mengelabui polisi. Polisi harus mengirim seluruh kota untuk mencari bocah itu. Antoine juga diam-diam Remy nanti. Dia mengintip setiap gerakan setiap orang. Dia takut jenazah Remy akan ditemukan. Pada saat ini, tiba-tiba seseorang berteriak. Di sana, aku menemukan sesuatu. Itu adalah jaket yang dibuang. Setiap orang harus terus mencari. Tapi sepanjang hari masih belum ada petunjuk. Dalam ketakutan dan ketidakamanan, Antoine benar-benar hancur. Anda harus minum obat setiap hari. Saat ini, dia menemukan di bawah tempat tidur, mantelnya hilang. Dia diam-diam meninggalkan ruangan. Dia melihat ibunya sedang menjahit baju itu. Rupanya, ibu menebak yang sebenarnya. Namun sang ibu tentu saja tidak membeberkan kebohongan anaknya. Di tengah malam, tiba-tiba ada angin kencang di luar. Pada saat ini, ada petir di luar. Antoine terbangun. Ia panik dan berlari keluar kamar. Tetapi ketika dia bertemu ibunya, dia juga terbangun. Dia berlari seperti orang gila ke pintu. Antoine melihat bahwa jalan telah berubah menjadi lautan luas. Antoine melihat pemandangan di luar. Jadi dia menutup pintu. Dia berbalik dan berlari ke arah ibunya dan bergegas ke pangkuannya. Ia dan ibunya berpelukan erat. Tepat pada saat itu, dahan pohon besar mendobrak pintu dan menimpa ibu tersebut, membuatnya koma. Antoine berlutut untuk melihat ibunya. Dia mencoba membangunkannya, tetapi dia tidak bergerak. Saat ini, di celah pintu, air hujan mulai mengalir masuk. Antoine membuka matanya lebar-lebar untuk melihat itu semua. Tiba-tiba banjir menerobos pintu dan masuk. Antoine buru-buru menarik ibunya ke tempat yang tinggi. Ibunya telah terbangun oleh banjir. Dia memeluk putranya. Benda-benda rumah tangga mengapung di atas air. Tapi tubuh di gunung juga mengapung di atas air. Setelah badai besar, tidak ada seorang pun di jalan. Mobil rusak, pohon patah dan rumah roboh. Ini seperti adegan kiamat. Menurut kabar, korban tewas dalam bencana ini sudah mencapai ratusan orang. Kerusakan properti mencapai miliaran. Di beberapa tempat, rumah-rumah hancur, menara listrik dirobohkan. Angin badai menjungkir balikkan mobil, juga mengakibatkan banjir di rumah-rumah. Banyak tempat masih tidak memiliki catu daya dan tidak ada komunikasi. Seluruh kota dilanda kesengsaraan. Karena pohonnya patah, polisi juga tidak bisa menemukan jenazah Remy. Antoine berdiri di tanah, tercengang saat pohon itu hancur di depan matanya. Dia perlahan membungkuk untuk bertarung. Baginya, ini adalah kabar baik. Karena tidak ada yang akan mengetahui bahwa Anda mengubur tubuh Anda. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Saat ini, Antoine menjadi dokter profesional. Mimpinya adalah pergi ke Mesir. Sebelum malam Natal, Antoine pulang. Di meja makan, ibu Antoine bertanya kepadanya karena dia melihat wajahnya tidak baik. Ibu memberitahuku beberapa patah kata. Antoine sangat kesal, jadi setelah mencium ibunya, dia pergi untuk mempersiapkan pesta Natal. Selama pertemuan itu, Antoine dan teman lamanya berbicara tetapi diinterupsi oleh teriakan. Ibu Antoine dengan cepat menyuruhnya pergi dan melihat. Dia berjalan ke sana, dengan hati-hati memeriksa lukanya. Dia bilang cuci sedikit saja sudah cukup. Pada saat yang sama, pesta resmi dimulai. MC memberikan pidato pesta. Setelah itu, semua orang mulai sibuk dengan urusannya masing-masing. Saat ini, Emily sedang merokok di luar. Antoine membuka pintu untuk berbicara dengan gadis itu. Dua orang berbicara tentang situasi kehidupan saat ini. Karena Antoine tidak puas dengan kehidupan. Saya melihat di kota ini, saya tidak dapat memenuhi impian saya.
Dia menceritakan mimpinya. Dia ingin pergi ke Mesir untuk menjadi dokter. Masa depannya akan cerah. Dia bahkan mengatakan sebelumnya bahwa dia diam-diam menyukai Emily. Emily berkata kepadanya lagi, saat itu dia juga menyukainya. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke aula. Antoine juga pergi ke Remy. Saya duduk dan mendengarkan para dokter berbicara. Saat ini, semua orang membicarakan tentang klinik Dr. Hubert. Semua orang mengatakan bahwa meskipun dia memiliki ujian gratis, tidak ada yang membutuhkannya. Hubert segera melihat ke arah Antoine, ingin menjual klinik kepadanya dengan harga murah. Antoine dengan tegas menolak. Dia mengatakan dia tidak akan tinggal di sini di masa depan. Hubert melihat itu dan berharap dia sukses. Penolakannya untuk membayar harga yang sangat besar. Usai pesta, Antoine kembali ke rumah. Ibu memberitahuku tentang pesta itu. Antoine menolak lagi. Kemudian dia memotong ayam untuk ibunya. Pagi itu, ketika Antoine pergi ke supermarket, dia bertemu dengan Emily. Setelah meninggalkan supermarket, dia bahkan menunjukkan otot-ototnya kepada Emily. Setelah Emily selesai memuji, keduanya pulang bersama. Antoine mengeluarkan foto Emily yang dia simpan di tengah. Dia sangat emosional ketika dia melihat itu. Dia melangkah maju untuk memberi Antoine ciuman yang dalam. Antoine duduk kosong di tempat tidur. Anne menoleh untuk melihat Emily yang sedang tidur. Tiba-tiba, ibunya menelepon. Dia berpakaian dan pergi ke ibunya. Dia membawa ibunya ke ruang penyimpanan. Dan Emily mengambil kesempatan itu untuk meninggalkan rumahnya. Setelah itu, Antoine akan pergi ke Mesir untuk mewujudkan mimpinya. Saat ini banyak gerobak yang membawa ranting. Ia dikenal untuk mengembangkan perekonomian. Kota tersebut berniat untuk merebut kembali tanah di pegunungan. Mereka berencana untuk menjual pohon-pohon ini ke lokasi konstruksi. Untuk memverifikasi keaslian kejadian tersebut, Antoine pergi ke gunung itu sendiri. Melihat setiap pohon tumbang, dia merenung. Karena dia khawatir jenazah Remy akan digali. Dia bergegas kembali ke rumah, mencari benda yang bisa digunakan. Tiba-tiba dia melihat sebuah kotak. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa itu penuh dengan koran bekas. Dia dengan cepat menutup kotak itu dan pergi ke ibunya dan memeluknya selamat tinggal. Di malam hari, dia mengambil alat itu dan pergi ke gunung sendirian. Dia bermaksud untuk diam-diam memindahkan tubuh Remy. Dia membuka senter dan pergi ke tempat yang tak terlupakan itu. Dia melihat tubuh Remy. Cherry sepanjang hari itu juga tidak bangun. Pada saat itu pekerja mendengar suara datang, mengejutkan Antoine. Keesokan harinya, Antoine bangun. Kemudian dia minum pil penenang. Antoine sedang bersiap untuk makan ketika dia mendengar tangisan ibunya. Dia bergegas ke sisi ibunya. Dia mengetahui berita bahwa tubuh Remy telah digali. Antoine tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya memeluk ibunya. Pada saat yang sama, kejaksaan mengumumkan hasil otopsi. Mereka mengatakan ada rambut yang mencurigakan di tubuh Remy. Remy seperti DNA, milik orang kulit putih. Selain itu, melalui pencocokan DNA, tersangka dapat dikesampingkan. Ayah Remy langsung murka, teriaknya. Dia menyarankan untuk menguji DNA semua orang untuk menemukan pembunuhnya. Tapi kata hakim belum tentu dari kota. Jadi mereka menolak tawarannya. Hakim kemudian menyatakan sidang selesai. Ketika Antoine merasa lega untuk sementara, Emily tiba-tiba menemukannya untuk berbicara. Gadis itu memberitahunya tentang kehamilannya. Anto tidak percaya. Dia bersikeras bahwa bayi itu bukan miliknya. Tak disangka, Emily tidak mau melakukan aborsi, melainkan melamarnya untuk menikah. Antoine menggunakan alasan bahwa dia akan pergi ke luar negeri, sehingga dia menolak untuk menikah. Emily membuktikan kepada Antoine bahwa bayinya adalah miliknya. Gadis itu menyarankan untuk melakukan tes DNA. Mendengar tentang DNA, Antoine sangat ketakutan. Dia dipaksa untuk menyetujui pernikahan itu. Ketika hidup Antoine sedang kacau, Hubert datang ke rumah untuk menemukannya. Ia mengaku bersimpati dengan keluarga Remy. Bayi mereka dibunuh tetapi mereka tidak tahu siapa pembunuhnya. Dia merasa sangat kejam. Kemudian dia duduk di tempat tidur, berbicara 15 tahun yang lalu. Hari itu, aku berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku ingin meyakinkanmu. Dia mengatakan dia memberikan surat kepada lembaga kontrol. Setelah Hubert selesai berbicara, Antoine tiba-tiba mengerti. Hubert tahu rahasianya. Setelah mengatakan itu, Hubert pergi. Untuk membungkam Hubert, Antoine pergi ke rumahnya. Saya membeli kliniknya. Namun seiring berlalunya waktu, dia menjadi dokter kepala di klinik lain. Hari itu, dia pergi ke rumah sakit.
Pasien yang dirawat adalah tersangka lainnya. Dia pergi mencari Antoine, memberitahunya tujuan sebenarnya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia dan ibunya telah lama saling mencintai. Dia akan bertindak seperti tidak ada yang terjadi. Lalu dia memberi Antoine sebuah amplop. Di dalam amplop itu ada jam tangan yang tidak sengaja dia jatuhkan saat membuang jenazah Remy ke gunung. Kemudian dia berbalik untuk pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ibu Antoine, dia naik bus dan pergi. Antoine keluar dari bahaya lagi. Tapi apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tidak ada yang tahu. Dalam sekejap mata, Natal yang lain telah tiba. Dia dan keluarga Emily merayakan Natal bersama. Saat ini, saudara perempuan Remy menjadi istrinya. Orang tua Remy menjadi orang tuanya. Impian seumur hidupnya tidak bisa terpenuhi hanya karena Remy. Dari sana, dia dikurung di kota. Ibarat sandiwara, mungkin Antoine tidak dikenakan hukuman mati. Tapi karena kelakuannya selama 3 hari di tahun itu, dia tidak bisa menghilangkan rasa bersalahnya selama sisa hidupnya. Seperti nama filmnya, 3 Days and a Life. Kesalahan yang dilakukan di masa lalu bisa menimbulkan penyesalan seumur hidup. Tapi kita tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Hutang yang tidak dapat diperbaiki itu akan membentuk celah yang tidak dapat diatasi di hati kita. Kita harus melakukan yang terbaik untuk menebus penyesalan itu. Tanpa harus menunggu sampai Anda menyesalinya. Hidup ini seperti drama tanpa naskah. Dalam jangka pendek, kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah hidup di saat ini,